Salam jumpa untuk kita semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Dan harapan saya semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Frater Nisensius Meti. Saya adalah kepala sekolah kedua SMA Frater Don Bosco Leoleba. Saya bertugas dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Sehubungan dengan perayaan Pesta Pelindung Sekolah yang ke-10, saya ingin membagi sedikit dari sekian banyak pengalaman yang pernah saya alami selama saya bertugas di SMA Frater Don Bosco Leoleba. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih kepada para pimpinan, baik itu yayasan maupun kongregasi yang telah mempercayakan saya untuk bekerja di sana, untuk mengabdi di sana, untuk melayani di sana kurang lebih 5 tahun. Dan ketika mendapat tugas dari pimpinan untuk menjadi kepala sekolah, dan waktu itu saya berpikir bahwa bagaimana sekolah ini bisa dikembangkan. Bagaimana sekolah ini harus terus maju kurang lebih beberapa tahun ke depan ketika saya menjadi seorang pimpinan. Dan bagi saya juga menjadi kepala sekolah adalah sebuah kesempatan untuk melayani dan memberikan diri bagi banyak orang. Bertolak dari pengalaman bagaimana sekolah ini dikembangkan, maka bagi saya pertama-tama, kepala sekolah harus terus belajar dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, memasuki tahun pertama ketika saya menjadi kepala sekolah, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengadakan safari pendidikan. Safari pendidikan pertama-tama yang saya lakukan adalah belajar dari kepala-kepala SMA yang berada di sekitar kota Lembata. Saya mengunjungi beberapa sekolah seperti SMA 1, SMA 2, dan juga SMA-SMA lain yang berada di sekitar situ, melakukan dialog, belajar dari para kepala sekolah, bagaimana mereka mengembangkan sekolah. Tentu ini hal menarik karena mendapat tugas sebagai kepala sekolah di Lembata itu adalah tugas saya yang pertama. Oleh karena itu, saya harus terus belajar. Memasuki tahun pertama dan seterusnya, lalu saya berpikir bahwa saya harus keluar dari Pulau Lembata ini untuk belajar lebih. Dan saat itu saya memilih untuk mengadakan safari pendidikan di sekolah-sekolah di Daratan Flores. Dan waktu itu sekolah pertama Daratan Flores yang saya kunjungi adalah misalnya ya SMA Frater Podor, terus saya berjalan terus ke Maumere dan bahkan sampai di Ende. Dan pada waktu itu saya menghabiskan sekitar 2 hari 2 malam di SMA Suridikara Ende untuk belajar secara lebih dekat bagaimana mengembangkan sekolah. Dari safari pendidikan itu paling tidak ada beberapa hal yang saya pelajari. Yang pertama itu adalah manajemen sekolah. Terus yang kedua itu tentang proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana menciptakan ekosistem sekolah yang baik sehingga memungkinkan baik manajemen sekolah maupun proses pembelajaran itu boleh berjalan dengan baik di sebuah lembaga pendidikan. Lalu saya masih ingat persis sekitar bulan Januari tahun 2016, saya dan juga teman-teman lain, termasuk Ibu Renel pada saat itu, kita mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan kepala sekolah, gerakan 1000 kepala sekolah yang berlangsung di Jogja selama beberapa hari. Hal penting yang saya pelajari dari pelatihan itu adalah tentang school marketing. School marketing dalam pelatihan itu yang didampingi oleh Pak Harisyao pada saat itu hanya ada 2 saja. Yang pertama menciptakan kerumunan, dan yang kedua adalah bergabung dalam kerumunan. Nah, ketika kita menciptakan kerumunan, itu bisa dilihat misalnya saat ini yang sedang dibuat oleh SMA Frater Don Bosco Leoleba mengadakan Don Bosco Cup. Ya. Nah, di sana banyak orang-orang luar, banyak peserta didik dari luar datang ke sekolah kita untuk menyaksikan produk-produk yang kita pasarkan.
Nah, oleh karena itu, ketika kita menciptakan kerumunan, kita mempersiapkan produk-produk terbaik kita. Kita melatih anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang kreatif dalam bidang olahraga misalnya. Atau juga dengan menciptakan kerumunan seperti itu, kita juga bisa mengundang para peserta didik dari SMP untuk datang lebih dekat menyaksikan kompleks kita, menyaksikan keramahan kita menerima mereka, menyaksikan taman-taman kita yang hijau, dan juga hal-hal lain yang kiranya bisa menyentuh hati mereka untuk mereka datang dan bergabung bersama dengan kita. Itu adalah menciptakan kerumunan. Selain menciptakan kerumunan, school marketing yang kedua adalah bergabung dalam kerumunan. Nah, untuk bergabung dalam kerumunan ini ada hal menarik. Ketika kita bergabung dalam kerumunan, itu satu hal yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan anak-anak dengan baik, mempersiapkan siswa-siswi dengan baik untuk bertanding, untuk berlomba. Nah, ketika hasilnya baik, maka itu akan memberikan kesan, memberikan image atau persepsi positif dari masyarakat bahwa anak-anak atau para peserta didik dari sekolah kita itu adalah para peserta didik yang bermutu, para peserta didik yang berkualitas, dan itu adalah nilai yang harus kita jual kepada masyarakat. Itu adalah hal-hal baik yang harus kita perkenalkan kepada masyarakat sehingga membuat sekolah kita semakin menarik banyak orang untuk bergabung di dalamnya. Pada bulan Oktober tahun 2016, saya mendapat kesempatan untuk belajar kepemimpinan. Itu di negeri Belanda. Dan ini bisa diimplementasikan untuk hidup sebagai frater, tapi juga dapat diimplementasikan dalam memimpin sebuah lembaga pendidikan. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh salah seorang profesor yang mendampingi kami pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa people don't buy your product, but they buy what they believe in. Artinya, orang itu tidak membeli apa yang kamu hasilkan, tetapi mereka membeli apa yang mereka percayai. Ungkapan ini bagi saya mau menekankan tentang pendidikan karakter. Hubungan apapun tidak boleh pernah dilanjutkan kalau tidak ada rasa saling percaya. Nah, agar bisa dipercaya dan diandalkan, paling tidak ada beberapa unsur penting yang harus dipenuhi. Di antaranya kejujuran, disiplin, kerja keras, semangat berkorban, dan juga kesetiaan dalam melayani. Ketika kepercayaan itu ada, maka akan membuat kita dengan mudah mendapat dukungan, bantuan, dan berbagai kemudahan lainnya dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu dalam konteks lembaga pendidikan, bila lembaga kita dipercaya masyarakat dan orang tua, maka mereka pasti akan mempercayakan putra-putri mereka kepada kita untuk dididik dan untuk menanamkan nilai-nilai yang sama kepada mereka. Karena nilai-nilai ini yang bermuara kepada kepercayaan adalah hal esensi dalam mencapai kesuksesan. Dan saya pikir dan saya rasa itulah pendidikan karakter, dan itulah karakter yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik untuk menggapai masa depan mereka. Syukur sekali bahwa dalam seluruh proses pendidikan itu ada beberapa hasil menggembirakan yang bisa dilihat. Kita pernah mengirimkan salah seorang siswi terbaik kita, ya, Ella Kedang, saya masih ingat persis namanya, ke Universitas Atma Jaya, Jakarta, Fakultas Kedokteran, dengan mendapat beasiswa secara penuh. Dan waktu itu kita membangun kerjasama dengan Pater Bertens untuk mendapatkan beasiswa yang dimaksud. Terus hal berikut lagi yang bisa dilihat adalah, banyak siswa kita, mereka menjuarai lomba, misalnya KSN, tingkat kabupaten, itu pada umumnya mereka mendominasi. Terus tahun 2015 kita pernah juga mengirimkan salah seorang siswa kita ke Palembang untuk mengikuti Olimpiade tingkat nasional, itu mewakili NTT di bidang astronomi. Dia adalah Martin Kedang, jadi mereka itu kakak adik, Ella Kedang dan Martin Kedang.
Terus untuk kegiatan ekstrakurikuler, salah satu yang membanggakan adalah sampai saat ini yaitu marching band. Ya, sejauh saya di sana, kegiatan ekskul yang satu ini masih tetap berjaya dan bertengger di urutan pertama. Lalu best practice lainnya adalah SMA kewirausahaan. Pada tahun 2017 ketika kami mengikuti pelatihan SMA kewirausahaan di Surabaya, itu ada 111 SMA di seluruh Indonesia dan 5 SMA itu dari NTT, dan SMA Frater Don Bosco Leo Leba adalah satu dari antara sekolah-sekolah itu yang dipercaya untuk mengembangkan kewirausahaan di sekolahnya. Dan dalam periode bulan Juli sampai dengan Desember, oleh pemerintah kita dipercaya untuk mengelola dana sebesar 100 juta untuk mengembangkan 3 bidang dalam kewirausahaan, yaitu kerajinan, budidaya, dan juga pengolahan. Dan ini memberikan dampak yang sangat luar biasa. Di samping situ, tahun 2018 kita juga masih mendapatkan kesempatan yang sama, dana kewirausahaan untuk terus mengembangkan sekolah di 3 bidang seperti saya sebutkan tadi. Lalu tahun 2019 sekolah kita, SMA kita dipilih menjadi SMA sonasi, dan disinilah para guru dibantu untuk terus mengembangkan potensi mereka di bidang pembelajaran seperti pembuatan modul pembelajaran, menyusun soal HOTS, dan pengembangan kompetisi guru lainnya. Lalu imbasnya diharapkan diberikan kepada sekolah lain untuk juga berkembang bersama dengan semboyan bahwa maju bersama, hebat semua. Lalu apa yang menjadi harapan saya? Kurang lebih 3 tahun terakhir setelah saya meninggalkan SMA Frater Don Bosco Leleba, saya melihat bahwa SMA Frater Don Bosco Leleba mengalami perkembangan yang luar biasa bersama dengan Frater Norbert, dari sisi pembelajaran maupun dari sisi fasilitas. Oleh karena itu saya sungguh berharap bahwa teruslah berkembang dalam mendidik anak-anak Leotana, bantu mereka untuk terus berkembang dan kembangkan sayap dalam menggapai mimpi mereka, karena itulah tugas kita semua dalam mengembangkan amanat Sang Guru Agung, mengabdi dan membawa terang, mengulurkan tangan yang menolong, dan mengucapkan kata yang menyelamatkan. Dan bagi saya, mengabdi atau melayani masyarakat Leo Leba dalam bidang pendidikan adalah sebuah kehormatan tersendiri bagi saya. Akhirnya saya mau menyampaikan Profesiat Smater de Bos Leo Leba yang saat ini merayakan Pesta Pelindung Sekolah yang ke-10. Tetap jaya, Smater de Bos Leo Leba is the best. Terima kasih.